Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Saya membuat catatan ringan, mungkin bisa nanti dijadikan sebagai bahan untuk kita membaca arah. Yang pertama, saya buatkan catatan di sini berkaitan dengan analisa ya, berkaitan dengan analisa market. Sekali lagi, analisa ini hanyalah satu cara, satu metode untuk menentukan kemungkinan terbesarnya, menentukan probabilitasnya dari histori yang ada, dari jejak-jejak yang ditinggalkan. Setidaknya kita bisa membaca dan menentukan kemungkinan arahnya kemana. Yang pertama, perhatikan arah terdekat dari runningnya, atau kita kenali, kita identifikasi candle-candle yang terdekat dari runningnya. Kemudian lihat pengaruhnya, lihat dampaknya. Nanti akan ketemu apakah ada arah, apakah ada tren dari candle-candle terbentuk itu, apakah pengaruhnya masuk di dalam koreksi, reversal atau sideways. Apakah koreksi? Jadi kalau koreksi itu naik, kemudian koreksi kecil begini, kembali pullback, namanya ini koreksi. Ataukah sideways, datar, naik turunnya hampir sama begini, datar, tetap tidak ada tren, naik dan turun hampir sama. Atau bahkan reversal ya, dari naik kemudian turun, breakout di sana, turun lagi. Kenali dulu dari arah yang terdekat itu, nanti akan ketemu, pasti akan memberikan petunjuk di sana. Apakah market berikutnya mau naik atau turun, selalu ada gejala di sana, selalu ada petunjuk kalau kita benar-benar memahami detail dari pergerakan candle yang ada. Yang kedua, jangan lupakan di sana ada level. Level ini saya nyebut level, berarti kalau dia di atas, maka ini namanya resisten. Kalau dia di bawah, maka ini namanya level support. Tetap kita perhatikan, dia bergerak kemana, perhatikan levelnya. Kemudian setelah itu baru kita menentukan titik entry-nya. Dengan cara apa? Dengan cara melihat konfirmasinya, dengan cara melihat triggernya atau pemicunya apa. Apakah dari pola candle, apakah dari breakout atau reversal, ataukah ada tanda-tanda lain yang menurut kita, menurut pengalaman kita memberikan petunjuk bahwa market ini akan bergerak naik atau turun. Kita awali dari identifikasi arah terdekat ini. Contoh yang terdekat, yang sekarang sedang running. Tadi sudah kita bahas, bahkan di pagi hari sebelum ini bergerak pun kita sudah memberikan analisanya. Ya, silakan dilihat lagi yang tadi pagi, nanti akan ketemu di sana bagaimana peluang dan probabilitas yang bisa terjadi dengan membaca historinya. Perhatikan ketika di pagi sudah mulai bergerak turun, ini sudah mulai mendominasi. Kemudian naik lagi, kemudian struktur yang terdekat perhatikan. Struktur yang terdekat itu perhatikan. Apa yang bisa kita baca di sana? Apa yang bisa kita amati dari pergerakan yang ada, yang dari historinya? Anggap saja kita melihat mungkin seperti ini ya, masih belum terjadi candle berikutnya. Yang ada perhatikan struktur yang terdekat. Satu, kita lihat ini kecenderungannya mulai turun, kemudian dibatasi oleh level di sini. Ini level dulu tandai. Arahnya ke bawah, tapi mendekati level. Hati-hati. Jangan mengambil posisi yang betul-betul dekat dengan levelnya, apalagi mengikuti arahnya, arah kecenderungannya. Ketika turun, mendekati ini, apalagi tidak ada bodinya. Yang kemarin sudah kita sampaikan, salah satu bagian dari ciri pembalikan itu bisa jadi ketika ada momentum dan diikuti perubahan warna, maka bisa jadi dia akan berbalik ya, atau akan lanjut hijaunya. Ketika dia sudah mulai bergerak naik, sekarang perhatikan lagi. Nah, perhatikan satu persatu ini, kita kombinasi, kita gabung
membentuk satu struktur yang utuh. Informasi yang kita dapatkan nanti akan utuh di sana. Perhatikan ini, ketika dia turun tiba-tiba dia naik. Oke, catat tiba-tiba dia naik, berarti ada potensi naik. Mencoba kembali naik, ini sudah mulai naik lagi. Nah ini, sumbu yang di atas ini buyer. Sumbu yang di atas ini adalah buyer. Meskipun pada akhirnya ditolak lagi oleh seller, ini ditolak, turun terus sampai ke bawah. Jadi fasenya naik, hijau dulu, kemudian setelah itu merah sampai di bawah, kemudian ditutup di atasnya. Nah perhatikan, sekarang high dan low-nya yang terbentuk. High dan low-nya di sini. Nah ini high dan low-nya di sana. Low-nya menuju ke atas, high-nya menuju ke atas, berarti masih berpeluang akan naik lagi. Nah terbukti dari candle selanjutnya mencoba turun tapi terhenti di situ. Low-nya masih berada di atas low sebelumnya, makin ke atas, artinya peluang naik masih tinggi. Kemudian setelah terbentuk selesai, perhatikan, satu high-nya, yang kedua bodinya, yang ketiga adalah bagaimana sumbunya. High-nya terbentur di sini, artinya ini menjadi level. Oke, menjadi level kuat. Kalau tidak mampu nanti menembus, bisa berpotensi balik ke bawah. Yang pertama di atas sebagai level, yang di bawah tetap levelnya di sini. Levelnya tetap di sini. Sehingga ketika berikutnya, candle selanjutnya dia mencoba naik, kemudian ditolak lagi oleh seller, ditutup dengan posisi seller, meskipun ini arah kecenderungannya ke atas, kemudian buyer mencoba menembus levelnya, tidak mampu, ditolak lagi. Ada penolakan yang luar biasa. Sumbu body kita perhatikan, sumbunya panjang, berarti ada penolakan ke bawah. Seller menekan dengan kuat, menolak dengan kuat. Berikutnya naik tidak mampu lagi, turun lagi, artinya naik tidak mampu, high sebelumnya lebih tinggi dan berikutnya makin ke bawah, artinya makin berkurang. Kemampuan buyer juga makin berkurang. Apalagi ditutup dengan warna merah. Ini berada di tengah-tengah sehingga bingung. Candle ini masih tengah-tengah, turun juga belum kuat, naik juga tidak kuat. Sehingga kita tidak rekom juga di sini untuk kita mengambil posisi baik buy maupun sell. Nah, kita cari konfirmasi apakah nanti break di atas atau ke bawah. Kita lihat satu candle berikutnya. Ternyata yang memperkuat adalah seller. Yang perkuat adalah seller. Sehingga hijau 2 ini ditutup oleh merah yang 2 ini selesai. Hijau ini dengan sendirinya ditutup oleh merah, maka kalau kita lihat dari pertarungan 2 candle hijau dan merah, merah menjadi pemenangnya. Sehingga tetap berpeluang akan turun. Apakah kita bisa sell? Bisa saja kita sell di situ, walaupun ada levelnya, tetapi jangan lupa arah kecenderungan sudah mulai turun, meskipun kalau bisa jangan di wilayah di sini, bisa tunggu di bawahnya atau di bawah levelnya. Karena di sini ada level, di sini ada level, sangat betul-betul beresiko. Tunggu sampai di bawahnya boleh. Sell stop di sana. Atau kalau kita ragu ya tunggu sampai benar-benar break. Breaknya kalau terlalu panjang bagaimana? Jangan diikuti. Nah berikutnya begini. Nah ini breakout. Breakoutnya bagaimana? Kita lihat sebelah kiri. Dekat tidak dengan levelnya? Kalau breakoutnya dekat dengan level, maka jangan diikuti. Ini levelnya di sini sudah dilewati, berarti breakout. Maka ketika breakout, potensi untuk turun terbuka lebar. Potensi untuk turun terbuka lebar. Sehingga kalau kita mengambil posisi sell, ini lepas dari ada berita atau tidak. Kita memahami, membaca dengan teknikal. Yang kita baca adalah step demi stepnya, membaca teknikalnya. Ya, katakanlah kita ambil posisi sell di sini. Kalau kita mengambil posisi sell, ya tentu targetnya harus yang realistis, yang jangan terlalu jauh karena ini sudah panjang. Karena kita amati dari sini, dari hari sebelumnya, ini satu hari kemarin range harian atau kemampuan dari high dan low-nya. Kemudian kalau kita ukur dari high dan low sekarang, ini mendekati, sehingga tetap berhati-hati. Paling tidak kalau kita entry sell, targetnya terdekat di sini, sekitar 100 sekian. Yang paling aman untuk kehati-hatian kita lebih baik exitnya mendekati range harian.
Kenapa? Karena kita tidak tahu bakalan naik sampai turun sampai di mana. Kita pun tidak tahu ini bakal turun sampai di sini, walaupun ini ada levelnya, tadi sudah kita sampaikan. Pasar itu akan selalu kembali pada histori masa lalunya. Ketika dia tidak bisa breakout, ketika dia di levelnya itu walaupun dilewati tetapi ditutup di atasnya, maka peluangnya dia akan memantul. Nah sekarang tadi sempat turun, sudah kita sampaikan, turun bukan berarti dia breakout karena belum selesai. Tunggu sampai ini selesai, ganti candle, maka itulah yang sudah terbentuk. Nah kalau sudah terbentuk seperti ini bagaimana? Ini kemungkinan terbesar adalah naik atau hijau akan dominan. Silakan dipraktekkan. Kurang 12 menit, 13 menit. Sangat kecil kemungkinan dalam waktu 12 menit karena sudah ditolak ke atas ini dia akan berubah menjadi warna merah. Kemungkinan itu ada tapi kecil. Kalaupun dia tekan ke bawah tetap nanti didominasi oleh hijau. Kenapa? Perjalanan ini tadi sempat turun kuat ke bawah. Sementara perjalanan untuk menolak ke atas hingga di titik bukaan itu bukan perkara yang mudah ya. Artinya ini harus ada kekuatan besar. Kekuatan buyer yang besar. Kalau cuma retail berat sekali. Maka yang mendorong ke atas ini adalah buyer-buyer yang berkekuatan besar atau bahkan kumpulan buyer besar sehingga mampu menolak harga yang cukup dalam di sana. Kurang 12 menit ya. Dengan penolakan yang ada, belajar kita banyak dengan membaca pergerakan, dengan membaca real time-nya. Kalau sudah tebal begini, mendekati pergantian candle, kecil sekali kemungkinan untuk kembali ke bawah. Artinya kembali ke bawah lagi, merah lagi, kecil sekali ya. Sehingga tetap sesuai dengan yang sudah kita tadi sampaikan, akan mendekati levelnya di sini, kemudian bisa memantul kembali. Nah ini nanti kalau terbentuk seperti ini, maka ini namanya false breakout. Breakout yang gagal, mencoba breakout tetapi gagal. Justru kalau ada false breakout, kemudian didominasi oleh perubahan warna yang kuat, maka kemungkinan naik adalah besar sekali. Kemungkinan naik adalah besar sekali. Nah ini kalau kita membaca dari struktur candle, dari teknikalnya. Makanya tadi ada perhatikan identifikasi arah terdekat. Ini dicatat. Arah terdekat itu bisa dari 1 candle, 2 candle, 3 candle, atau bahkan beberapa candle yang punya pengaruh. Jadi kalau kita amati satu persatu, high-nya di mana, low-nya di mana, bodinya seperti apa, arah kecenderungannya kemana, di situ akan ketemu. Tidak perlu kita dengan banyak sekali kita menarik benang sana sini pun tidak masalah. Asal benar-benar kita memahami tahap demi tahap ya. Candle yang terbentuk kita benar-benar pahami di situ. Karena setiap candle yang terbentuk memberikan informasi penting buat kita. Informasi itu didapat dari mana? Dari body, dari sumbu, dari high, dari low. Nanti akan ketemu di situ. Tertingginya di mana, terendahnya di mana, bodinya besar kecilnya kita lihat, pengaruhnya seperti apa, di situ akan ketemu. Kemudian digabungkan dengan support resistance, sebelah kirinya seperti apa. Ada enggak di situ levelnya yang dilewati? Ya, kalau ada, sejauh mana dia break, sejauh mana dia memantul. Ya, support resisten terdekat itu kita tentukan sendiri, tidak usah menggunakan rumus, nanti malah terlalu jauh. Kalau menggunakan rumus, menggunakan indikator jauh nanti, kita cukup jauh menanti. Dan itu nanti jatuhnya adalah bisa ke arah swing, tidak bisa 1 hari selesai, terlalu jauh. Kalaupun bisa nanti sedikit saja kita peluangnya ya. Tapi kalau kita menggunakan support resisten yang terdekat, minimal ada banyak peluang yang bisa kita dapatkan. Perhatikan, meskipun ditolak ini yang terakhir, meskipun ditolak ke bawah, tetapi kurang 8 menit sangat kecil sekali, ini akan berubah menjadi warna merah kembali, merah yang tebal. Kalau mungkin ditolak ke bawah hingga berkurang volume hijau menjadi lebih kecil, bisa. Sehingga saya hanya menekankan penguasaan terhadap candlestick. Ini kalau kita kuasai,
sangat mudah kita menentukan titik entry dan tidak peduli mau kemana arahnya. Karena yang kita amati adalah bagaimana pasar itu bergerak. Kita ikut pasar, bukan pasar menurut kita. Itu akan jauh lebih aman. Kemudian selanjutnya kalau kita mau entry ya, perhatikan apakah kita menggunakan pola, apakah menggunakan breakout atau reversal. Kita bisa menggunakan breakout, kita bisa menggunakan sumbu atau penolakan yang kuat, atau kemarin sudah kita sampaikan ada ciri-ciri dari pembalikan bagaimana, ciri-ciri market itu lanjut bagaimana. Tinggal lihat saja nanti. Di sini ada level juga sama. Nah, di sini ada level. Maka nanti kita lihat apakah buyer ini kuat lagi ke atas atau tidak. Kalau kita amati begini, kalau kita buat garis bantunya, nah ini kan sampai ke bawah. Seller yang terhenti kemudian berbalik naik itu menjadi support. Sama halnya dengan di sebelah kiri. Sellernya kuat, terhenti kemudian berbalik naik, maka ini menjadi support. Support ketemu support, maka ini wilayah yang kuat. Kenapa support? Karena belum dilewati. Ketika sudah break seperti ini, maka fungsinya yang di atas ini adalah resisten sekarang, karena sudah break tadi yang merah. Sekarang jadi resisten. Nah, sekarang jadi resisten sehingga menguji dari buyer ketika naik. Maka hati-hati, walaupun ini buyer, walaupun ada penolakan panjang di bawah, ada sumbu yang panjang di sini, kemudian hijaunya juga tebal, tetapi masih ada di sini resisten. Mampu tidak lewat? Kalau mampu lewat ditutup dengan buyer yang lebih kuat, maka kemungkinan naik masih terbuka, kemungkinan naik masih besar sekali. Sampai di mana? Sampai mendekati level di atasnya lagi. Level itu cari yang banyak disentuh, yang paling kuat. Kalau ada banyak disentuh, maka ambil yang terdekat yang banyak disentuh. Di sini ada penolakan-penolakan, di sini ada penolakan, maka gunakan yang banyak disentuh. Maka disitulah nanti menjadi level yang kuat. Ketika ini breakout misalnya, ketika ini breakout, maka kemungkinan naik masih besar. Sehingga minimal kita bisa entry buy dengan target di level berikutnya di sini. Kita ambil yang banyak menyentuh. Perhatikan di sini ditolak, di sini ditolak, kemudian di sini ditolak, kemudian di sini ditolak. Maka ini menjadi level resisten yang kuat. Sehingga ketika breakout melewati level di bawahnya, kemungkinan masih naik lebih besar. Sehingga kita ukur jaraknya, oh masih ada peluang untuk kita taking profit. Kita bisa entry buy. Misalnya begitu. Jadi trigger kita gampang, kita bisa menggunakan breakout, bisa menggunakan pantulan ya, atau penerusan, atau bahkan reversal itu atau pembalikan. Nah, kalau pembalikan seperti apa? Pembalikan itu ya sama, kita ukur nanti ketika dia tidak mampu melewati dan nanti terbentuk merah lagi, merahnya sampai di mana? Kalau merahnya mendekati level selanjutnya, mendekati begini, maka kita ambil posisi sell sangat berbahaya karena dekat dengan levelnya. Kalaupun nanti dapat untung tidak terlalu banyak, kembali lagi naik lagi. Sehingga memastikan ketika dia turun, tunggu sampai lepas dari level sebelah kiri, sehingga kita bisa manfaatkan sell dari breakout levelnya. Gampang saja kita cari breakout, tapi yang kecil dilihat di situ mana yang ada levelnya. Kalau kita sudah menguasai, mudah sekali nantinya. Ini yang perlu kita cermati. Nah, bagaimana kalau saya tidak cocok dengan day trading? Saya cocoknya dengan swing, sama saja, cara membaca sama saja. Hanya saja beda time frame, tinggal naikkan time frame-nya.